Nah, tapi pemerintah tidak hanya bertujuan demikian, Bapak Ibu. Dengan adanya Undang-Undang JP ini, yang wajib halal tidak hanya produk dalam negeri, tapi produk luar yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia juga kena kewajiban sertifikasi halal. Nah, mekanisme yang diterapkan adalah bahwa produk luar yang kena kewajiban sertifikasi halal ini bisa disertifikasi langsung di Indonesia atau sertifikasi di negaranya oleh lembaga halal luar yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, ketika kita menerima produk halal dari negara tersebut, maka kita bargainingnya, posisi tawarnya adalah produk halal kita juga bisa dijual ke negara tersebut tanpa harus disertifikasi ulang. Kenapa? Karena mereka produk halal dari luar negeri masuk ke Indonesia juga nggak sertifikasi ulang, cukup diregistrasi. Yang penting sudah disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, ketika kita saling bertimbal balik demikian, harapannya produsen Indonesia yang jelas terus kehalalannya bisa memenuhi kebutuhan produk halal dalam negeri sekaligus bisa ekspansi produknya ke luar negeri. Jadi itu adalah tujuan kenapa pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal, Bapak Ibu. Tidak semata-mata mengerti bagaimana dapat meningkatkan devisa negara tidak hanya dari sektor migas. Nah, dapat dipahami Bapak Ibu kenapa pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal. Nah, lantas bagaimana kalau ada produk yang mengandung bahan yang diharamkan atau prosesnya kontaminasi dengan bahan yang diharamkan? Nah, untuk produk yang demikian Bapak Ibu tidak dilarang untuk beredar di Indonesia, dilarang. Memang ada pasarnya. Negara Indonesia kan tidak semuanya beragama Islam. Ada agama non-Islam yang juga dilindungi di Indonesia. Mereka nggak masalah dengan produk yang demikian. Nah, maka tidak ada larangan bagi produk yang mengandung bahan yang diharamkan atau prosesnya terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan untuk edar dan dijual di pasar Indonesia. Nah, mereka tidak kena kewajiban sertifikasi halal, tapi kenanya adalah kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, keterangan tidak halal ini jangan dipahami berarti produk saya ini harus ditulis produk haram, produk tidak halal. Loh, itu kan haram. Anda buat saya mah halal kayak gitu. Nah, jangan dipahami sebatas itu Bapak Ibu. Nah, yang namanya keterangan tidak halal tidak sama dengan label haram. Ya, tidak sama dengan label haram. Karena tidak ada pelabelan haram atas satu produk yang memang ada bahan tidak halalnya. Keterangan tidak halal ini Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 bisa berupa gambar, tanda, atau tulisan. Jadi tulisan memang salah satu alternatifnya, misalnya produk tidak halal atau mengandung babi, itu bisa dituliskan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya tempel kepala babi di kemasan produknya atau di pintu restorannya tempel kepala babi, itu sudah memenuhi kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal. Karena yang namanya keterangan bisa gambar, tanda, atau tulisan. Dapat dipahami ya Bapak Ibu, tidak ada larangan untuk menjual produk yang halal selama mencantumkan keterangan tidak halal. Dan ini relate Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan regulasi yang lain. Dengan ketentuan regulasi di Badan POM, dengan ketentuan regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa produsen harus jujur menyampaikan bahan atau produk yang dihasilkan. Nah, kejujurannya adalah salah satunya menyampaikan bahwa ini ada babinya, bahwa ini ada bangkainya, bahwa ini ada darahnya gitu. Itu hal yang memang harus diinformasikan. Kemudian Bapak Ibu, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang kena kewajiban sertifikasi halal, sepertinya menyapu bersih semua produk yang beredar.
Padahal pada Undang-Undang 33 kemudian implementasinya di peraturan yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Produk berupa barang ini rinciannya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, sampai dengan barang gunaan. Produk berupa jasa itu hanya penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Di luar yang disebutkan ini, Bapak Ibu, ketahuilah tidak kena kewajiban sertifikasi halal. Jadi kalau ada jasa dokter, perawat, guru, nah apa harus sertifikasi? Tidak perlu, karena tidak disebutkan dalam ketentuan teknis dari Undang-Undang Ketiga maupun Undang-Undang 6. Nah, bahkan yang disebutkan di sini juga nih, Bapak Ibu, enggak semua kena kewajiban halal. Contohnya Pak, untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik memang wajib halal keseluruhan dengan tahapan yang berbeda-beda. Nanti ada implementasinya nggak dalam satu waktu semuanya wajib halal, Bapak Ibu. Jadi ada penahan dari tiap jenis produk untuk kena kewajiban sertifikasi. Nah, untuk makanan, minuman, obat, kosmetik memang wajib halal. Tapi kalau ada makanan, minuman, obat, kosmetik yang mengandung bahan tidak halal, secara otomatis batal untuk kena kewajiban sertifikasi halal. Mereka kenanya adalah mencantumkan keterangan tidak halal. Jadi sama sekali tidak ada larangan makanan, minuman, obat, kosmetik yang mengandung bahan tidak halal untuk dijual di pasar Indonesia. Yang ada hanyalah bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik yang mengandung bahan yang tidak halal tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal yang tidak ada registrasinya. Jadi safe declare safe claim dari pelaku usahanya gitu. Kemudian untuk produk kimiawi, biologi dan rekayasa genetik Bapak Ibu tidak semuanya kena kewajiban sertifikasi. Ini berbeda dengan ketentuan makanan, minuman, obat dan kosmetik. Untuk produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik hanya wajib sertifikasi halal kalau produk kimiawinya, biologinya, rekayasa genetiknya terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik. Kalau tidak ada kaitannya dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, maka si produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik tidak kena kewajiban sertifikasi halal. Pun demikian dengan barang gunaan nih, Bapak Ibu, paling ramai nih barang gunaan pada saat Undang-Undang 33 disahkan. Apa iya panci penggorengan saya, kulkas saya harus sertifikasi? Tidak, Bapak Ibu, kalau barang gunaan tersebut tidak ada unsur hewannya. Ya, jadi barang gunaan hanya kena kewajiban verifikasi halal kalau ada unsur hewannya. Kalau tidak ada unsur hewannya, tidak kena kewajiban sertifikasi halal. Kalau saya nggak sertifikasi, nggak ada unsur hewannya, ada sanksi nggak? Enggak. Nah, jadi untuk produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, bahan pada saat jatuh temponya itu sudah selesai semua, mandatori halalnya itu sudah selesai semua, waktunya akan ada 3 kategori produk. Produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan yang bersertifikat halal, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan yang mencantumkan keterangan tidak halal, dan produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan yang tidak mencantumkan label halal maupun mencantumkan keterangan tidak halal. Kenapa? Karena memang tidak kena kewajiban sertifikasi halal, sehingga dia tidak harus mengajukan sertifikasi gitu. Yang kedua, karena memang tidak ada unsur haramnya di situ gitu, sehingga tidak kena kewajiban mencantumkan keterangan di halal. Jadi tanpa label atau keterangan apapun untuk produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barnaan. Demikian juga untuk 7 macam jasa ini, Bapak Ibu. Jadi tidak semua jasa yang di sini wajib sertifikasi ya, karena hanya 7 macam jasa ini yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik saja yang wajib mengajukan sertifikasi halal. Kalau saya digunakan untuk menyimpan
bahan bangunan. Nah, kira-kira saya harus sertifikasi nggak? Enggak. Karena bahan bangunan itu bukan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Ya, punya usaha distribusi, ya. yang Ah, didistribusikan, yang didistribusi adalah sayuran segar, buah segar. Saya kena sertifikasi nggak? Kena Bapak Ibu. Kan saya pak sayur segar, buah segar. Ya, namanya mengangkut sayuran segar, buah segar. Bisa jadi juga mengangkut bumbunya, kemudian produk makanan yang lain. Karena memang itu untuk usaha. Nah, maka kewajiban sertifikasi halal. Nah, ini adalah waktu penahapan ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kewajiban halal tidak ditetapkan dalam satu waktu yang sama, melainkan ada tahapan-tahapan dalam penerapannya. Nah, tahapan pertama ini sudah jatuh tempo Bapak Ibu pada 2024 yang lalu untuk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar di Indonesia. Sedangkan pelaku usaha makanan, minuman dari luar negeri akan jatuh tempo pada 2026, Oktober 2026. Demikian juga untuk pelaku usaha makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan mikro dan kecil. Bapak Ibu, kalau ternyata usaha Bapak Ibu NIB-nya tercantum sebagai pelaku usaha mikro kecil akan jatuh tempo pada 2026. Untuk itu, kalau Bapak Ibu gerak di usaha makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, usahakan sudah punya sertifikat halalnya sebelum 17 Oktober 2026. Kurang dari 1 tahun dari sekarang, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ikhtiar Bapak Ibu sekarang ikut pelatihan ini bentuk ketaatan Bapak Ibu atas ketentuan regulasi yang sah. Kemudian pada 2026, hitungannya banyak nih Bapak Ibu, tidak hanya makanan minuman saja, tapi ada obat tradisional, asuransi, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, barang gunaan seperti sandang, penutup kepala, aksesoris. Kembali ya kami tegaskan, ketika disebutkan sandang, penutup kepala, aksesoris wajib halal ini adalah sandang, penutup kepala, dan aksesoris yang ada unsur hewannya. Kalau tidak ada unsur hewannya, nggak perlu sertifikasi. Tapi kalau mau sertifikasi, gimana? Silahkan, dilarang. Nah, tapi kalau nggak sertifikasi, nggak masalah. Kalau misalnya saya barang gunaan, nggak ada unsurannya, saya nggak mau sertifikasi. Terus tiba-tiba datang nih oknum tentu memeras saya gitu. Bapak Ibu jangan langsung mengakomodir oknum yang memeras Bapak Ibu. Silahkan datang ke BPJPH menyampaikan bahwa barang gunaan saya ini nggak ada unsur hewannya. Sesuai regulasi kan saya harusnya nggak sertifikasi. Nah, saya nggak sertifikasi. Kenapa ada yang menyampaikan bahwa saya telah melanggar undang-undang? Nah, ini Bapak Ibu bisa menyampaikan konfirmasi ke BPJPH, nanti akan dibantu oleh BPJPH menganulir oknum-oknum yang demikian. Kemudian Ibu Maulaya mohon di-mute ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya Bapak Ibu akan jatuh tempo pada 2029 untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian juga alat kesehatan resiko B. Nah, tahapan berikutnya di 2034 untuk obat keras dikecualikan psikotropika dan barang gunaan alat kesehatan resiko C. Nah, waktu terpanjang adalah Oktober 2039, Bapak Ibu, untuk produk dan alat kesehatan psikode. Kenapa kok sampai 2039? Karena kita memperhitungkan tingkat untuk bisa diajukan sertifikasi halalnya. Kalau misalnya satu produk nih jatuh temponya pada 2026, taruhlah misalnya kosmetik. Tapi dia dari 2014 sudah punya halal, maka dia tidak membatalkan kewajiban sertifikasinya untuk melakukan halalnya itu. Jadi penahapan ini tidak laku ya Bapak Ibu untuk produk yang pertama sudah punya sertifikasi halal sebelum disahkan.
Kemudian yang kedua, bahwa produk tersebut diatur dalam ketentuan regulasi yang lain harus wajib halal. Misalnya, hasil sembelihan dari luar negeri, Bapak Ibu, ini sesuai Undang-Undang 41 2014 punya sertifikat halal nomor kontrol veteriner. Artinya, pengatur PP 42 2024 tidak membatalkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 41 2014. Jadi hasil sembelihan di luar negeri ini tidak jatuh tempo di Oktober 2026, tapi memang sudah wajib halal dari eh, 2014, bagaimana diatur dalam Undang-Undang 41 tahun 2014. Kemudian, bagaimana satu produk yang belum jatuh tempo, kemudian belum punya sertifikat halal, yang nggak masalah, silahkan. Boleh beredar, masuk dan diperdagangkan wilayah Indonesia, walaupun belum punya sertifikat halal, karena jatuh temponya memang belum tiba. Tapi kalau produk tersebut sudah ada bahan haramnya, nggak usah nungguin jatuh tempo. Karena yang namanya mencantumkan keterangan tidak halal ini tidak ada jatuh temponya. Artinya kalau sudah ada bahan tidak halalnya, ya sekarang juga harus dicantumkan keterangan tidak halal tersebut. Kemudian bagaimana kalau satu produk sudah jatuh tempo tapi belum juga punya sertifikat halal? Nah, yang seperti inilah yang akan kena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya diatur dalam PMA 26 tahun 2019, Bapak Ibu, bahwa ketika satu produk yang kena kewajiban sertifikasi halal belum juga mengajukan sertifikasinya setelah waktu penerapannya tiba, maka akan diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya adalah yang pertama peringatan tertulis, yang kedua penarikan barang dari peredaran. Nah, Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini BPJPH tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan kemudian lembaga terkait, kemudian lembaga pemeriksa halal yang ada di dalam negeri, lembaga halal luar negeri, kemudian lembaga pendamping proses produk halal, dalamnya ada P3H, kemudian dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama dan Komite Fatwa. Kemudian juga ada lembaga pelatihan sebagaimana Halal Institute ini. Karena tidak mungkin kerja besar ini hanya dilakukan oleh BPJPH. Itu tidak mungkin bisa terimplementasi dengan baik. Untuk itu maka kami berbagi tugas dengan seluruh kementerian lembaga terkait dan dengan unit-unit yang memang berada dalam alur prosesnya pelaksanaan jaminan produk halal Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sampai dengan saat ini data per hari ini Bapak Ibu, kita sudah memiliki produk bersertifikat halal sebanyak 10.038.365 produk. Kemudian lembaga pendampingan proses produk halal sebanyak 336 lembaga dengan pendampingnya sebanyak 106.489 orang. Ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, LP3H dan pendamping ini Bapak Ibu, ini adalah personel yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasinya secara safe declare. Ya, jadi kalau pengajuan sertifikatnya safe declare yang meriksa LP3H dan P3H yang ada di LP3H. Nah, tapi kalau pengajuannya reguler, Bapak Ibu, yang meriksa itu adalah LPH. Saat ini kita punya 110 LPH, Bapak Ibu, dari Sabang sampai Ambon ya, karena Papuanya ini belum ada hanya ada LP POM yang sebelumnya memang sudah extinct gitu. Untuk LPH yang ini belum berdiri di tanah. Jadi baru ujung timurnya Ambon yang ada LP barunya. Nah, ini ada 110 LPH dengan tenaga auditornya 1.851 orang, Bapak Ibu. Nah, 110 LPH dengan 1.851 auditor halal ini yang akan memeriksa pengajuan sertifikasi secara reguler, termasuk produk Bapak dan Ibu nanti periksanya di LPH, bukan di LP3H. Nah, ini adalah jumlah penyelia halal
dari pelaku usaha yang sudah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu. Jadi dari 34 lembaga pelatihan ini sudah menghasilkan 1.979.532 orang penyelia halal yang bersertifikat pelatihan. Nah, diharapkan dengan sebarnya penyelia halal yang memang punya kompetensi yang sesuai, maka dapat membantu implementasi jaminan produk halal ini terselenggara baik-baiknya. Karena penyelia halal adalah sebenarnya ujung tombak dari jaminan kehalalan produk itu sendiri. Kalau kami di BPJPH ini lebih terbitan sertifikat proses-proses administrasi, sedang teknis jaminannya itu ada di penyelia halal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mekanisme sertifikasi hasil perubahan atau revisi dari Undang-Undang 3 Jadi kalau di Undang-Undang 33 ini hanya satu pengajuannya yaitu reguler. Namun dengan revisi di Undang-Undang 11, revisi di Undang-Undang 6, maka diaturlah mekanisme reguler dan safe declare. Dua mekanisme ini Bapak Ibu dapat berbayar, dapat juga gratis. Jadi yang namanya self declare enggak selamanya gratis, yang namanya reguler enggak selamanya bayar. Yang penting ada pihak yang memfasilitasi. Walaupun reguler, kalau ada yang bayarin, Bapak Ibu nggak perlu bayar karena bayarin. Begitu juga safe declare, kalau nggak bayarin ya otomatis Bapak Ibu bayar sendiri. Meskipun biayanya jauh lebih murah safe declare dibandingkan reguler, tapi tetap ada pembiayaan yang dibayarkan. Nah, kalau ada yang bayarin nih Pak Ibu, maka pelakuannya nggak kena cas biaya sertifikasi. Apa? Karena sudah ada yang membayarkan jasanya 3H, jasanya LP3H, jasanya Komite Fatwa. Nah, yang harus membayar adalah kalau pihak, maka untuk Bu, ketika BPJH menyiapkan anggaran fasilitasi sehati atau sertifikat halal gratisnya BPJPH, manfaatkan fasilitas itu sebaik mungkin. Karena dengan fasilitas itu Bapak Ibu tidak kena pembiayaan sertifikasi. Nah, untuk reguler dan safe declare sendiri Bapak Ibu ada perbedaannya. Yang safe declare dibatasi hanya pelaku usaha mikro dan kecil yang usahanya di makanan dan minuman. Kalau mikro kecil tapi usahanya di jasa pendistribusian, nah dia nggak bisa safe declare. Atau dia masuk kategori mikro, saya harusnya dapat nih, tapi usahanya jasa penyembelihan. Nah ini juga bisa safe declare. Jadi yang safe declare adalah mikro kecil yang usahanya makanan dan minuman. Plus syarat yang lain yang juga harus dipenuhi untuk pelaku usaha safe declare. Nah, nanti setelah memenuhi syarat untuk bisa declare, Bapak Ibu produknya akan eh, didampingi pengajuannya oleh pendamping proses produk halal. Nah, kalau dari laporan pendamping proses produk halal oke, maka produk Bapak Ibu akan disidang fatwakan di Komite Fatwa Produk Halal. Nah, proses sertifikasinya ini jika seluruh prosesnya berjalan dengan lancar hanya 12 hari kerja. Dan semuanya by sistem online. Jadi Bapak Ibu harus ngerti cara daftar gimana, gimana memenuhi syarat. Mungkin nantinya akan dibantu oleh pendamping proses produk halal pada saat pengajuan sertifikasi secara safe declare. Nah, untuk yang reguler Bapak Ibu tidak terbatas pada mikro dan kecil. Jadi boleh mikro, kecil, menengah, besar, dalam dan luar negeri. Untuk yang reguler, yang mengerjakan juga bukan LP3H tapi LPH dengan auditor halal yang punya syarat jauh lebih berat dibanding syaratnya pendamping proses produk halal. Kemudian produknya Bapak Ibu seluruh barang dan jasa. Tidak hanya terbatas pada produk tertentu sebagaimana di safe declare. Kemudian nanti memfatwakan adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama. Jadi bukan Komite Fatwa. Komite Fatwa akan difatwakan di Komite Fatwa kalau 3 hari fatwanya tidak selesai di Komisi Fatwa. Maka ini bisa alihkan ke Komite Fatwa.
Nah, totalitas hari pemeriksaan ketika pemeriksaan di LPH-nya sesuai yaitu 15 hari kerja, totalnya adalah 21 hari kerja. Kemudian ini adalah kriteria self-declare Bapak Ibu sesuai Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu yang berminat produknya untuk diajukan self-declare, pastikan syarat-syarat 1 sampai 16 ini memang dapat dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Sehingga pengajuan self-declare-nya dapat disetujui. Kalau tidak, maka Bapak Ibu produknya berarti daftar sertifikasinya secara reguler. Nah, ini kategori makanan dan minuman yang bisa self declare ya Bapak Ibu. Tidak semua makanan, tidak semua minuman. Jadi hanya yang disebut di sini saja yang bisa self declare. Kemudian untuk yang alur sertifikasi reguler, yang self declare juga sama Bapak Ibu lewat si halal nanti akan dibantu oleh pendamping proses produk halalnya. Sama. Jadi jangan mentang-mentang self declare, ya udah saya self claim nih produk saya halal gitu. Nggak ada yang meriksa. Saya sendiri yang bilang kalau ini halal. Nah itu tidak demikian. Self declare itu tetap ada proses pengajuannya sebagaimana reguler. Nah, hanya saja untuk reguler berbeda mekanismenya dan persyaratan dokumennya. Nah, untuk yang self declare nih ada ikrar atau akad bahwa produk yang saya hasilkan adalah produk yang terjamin kehalalannya. Nah, untuk yang reguler tidak ada akad tersebut atau ikrar tersebut. Nah, ini Bapak Ibu alur sertifikasi reguler. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau mau daftar sertifikat halal harus daftar di si halalnya BPJPH terlebih dahulu. Jangan, saya percaya banget sama PH-nya. Udahlah saya daftar langsung LPH aja. Nah, jangan. Nanti Bapak Ibu akan bermasalah pada saat penerbitan sertifikat halnya. Kenapa? Karena alur proses yang seharusnya dilalui tidak sepenuhnya dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu harus daftar dulu di si halal BPJPH melalui ptsp.halal.co.id. Nanti ada tim verifikator yang memverifikasi. Kalau sudah oke, bisa langsung dilanjutkan ke penghitungan pembiayaan untuk transport dan akomodasi di LPH yang Bapak Ibu pilih. Di LPH-nya ini Bapak Ibu milih, bukan ditentukan oleh BPJP. Kecuali Bapak Ibu pengajuan sertifikasi regulernya difasilitasi oleh pihak lain. Jadi ada beberapa fasilitator yang membiayai sertifikat reguler ini sudah kerjasama dengan LPH tertentu. Sehingga pada saat pelaku usaha reguler ini mengajukan sertifikasi, itu tidak dibuka pilihan LPH lain. Jadi sudah langsung otomatis LPH-nya LPH si A gitu. Kenapa? Karena si pihak fasilitator sudah kerjasama dengan LPH sehingga tidak ada pilihan untuk LPH yang lain. Wah, saya nggak mau, saya mau beli ya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu pelaku usaha ingin memilih LPH, berarti Bapak Ibu pelaku usaha harus daftarnya reguler mandiri, bayar sendiri. Gitu. Nah, kenapa? Karena pihak fasilitas di luar kemampuan BPJH untuk bilang jangan diikat begitu sama LPH, nggak boleh kan ini harus bebas itu tidak bisa. Karena mereka yang membiayai gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tetap ingin ke LPH, maka Bapak Ibu harus bayar mandiri. Karena biasanya pihak fasilitasi ini sudah bersama dengan LPH tertentu. Kemudian Bapak Ibu nanti diproses pengajuannya kalau sudah terinvoice, kemudian dibiarkan oleh Bapak Ibu melalui full account, maka akan dilakukan verifikasi pembayaran. Kalau sudah terverifikasi pembayarannya, akan diterbitkan surat tanda terima dokumen. Nah, ini adalah dokumen pertama yang penting untuk menentukan pengajuan sertifikasi Bapak Ibu bisa diterbitkan atau tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Kalau nggak ada dokumen ini nih Bapak Ibu nih STTD ini, maka Bapak Ibu tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya walau punya ketetapan halal. Ya, karena dokumennya tidak lengkap, yaitu tidak ada STTD-nya. Kemudian setelah terbit STTD akan dilakukan pemeriksaan oleh LPH baik online maupun onsite.
kemudian hasil pemeriksaan LPH disidang fatwakan di Majelis Ulama sehingga terbit keputusan penetapan kehalalan produk. Nah, kalau MUI-nya sudah menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk, baru BPJPH bisa menerbitkan sertifikat halal, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sertifikat halal tanpa keputusan penetapan kehalalan produk dan tanpa STTD yang diterbitkan oleh BPJPH. Jadi ini adalah rangkaian alur proses yang harus Bapak Ibu pastikan lalui semuanya dengan baik. Kemudian ini ada dokumen persyaratannya Bapak Ibu untuk bisa tahu mana yang harus di eh, upload, mana yang bisa diisi. Nah, Bapak Ibu bisa cek template dokumen di pjph.halal.go.id. Ini kalau memang ada yang harus diunggah. Nah, template-nya gimana? Bapak Ibu bisa cek di website kami ini. Kemudian di dalam website kami Bapak Ibu bpjph.go.id, Bapak Ibu bisa klik informasi publik, nanti ada formulir layanan. Nanti ada template-templatenya di bagian formulir layanan. Nah, kalau tadi mau tahu regulasinya, Bapak Ibu klik yang ini regulasi. Nanti ada undang-undang, PP, PMA atau KMA, keputusan atau peraturan kepala badan. Kemudian ini adalah sertifikat halal Bapak Ibu setelah perjuangan panjang, eh, mudah-mudahan melelahkan tapi menjadi ibadah bagi Bapak dan Ibu. Nah, terbitlah sertifikat halal yang ini. Nah, perlu ketahui Bapak Ibu, sertifikat halal tidak ada masa berlakunya. Jadi hanya tanggal terbit saja. Kenapa? Karena tetap diakui, tetap berlaku selama tidak ada perubahan bahan maupun proses. Kalau ada perubahan bahan atau proses di tempat usaha Bapak Ibu, maka secara otomatis Bapak Ibu harus mengajukan sertifikasi halal baru. Meskipun baru sebulan punya sertifikatnya, ya. Tapi kalau misalnya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak ada perubahan bahan maupun proses, serta tidak ada bahan ketentuan regulasi, maka sertifikat halal Bapak Ibu tetap berlaku. Nah, pastikan setiap kali terjadi perubahan bahan atau proses harus dilaporkan. Karena akan jadi temuan ketika Bapak Ibu berubah bahan atau berubah proses, tidak melaporkan, kemudian ada pengawas CPH yang hadir. Wah, itu akan jadi temuan. Dan produk yang awalnya bersertifikat halal, kemudian ternyata ada temuan yang menyebabkan adanya kontaminasi, yang merubah status produk tersebut, ini akan diumumkan atau dipublikasi oleh BPJPH. Nah, ini adalah label halal Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu ini adalah label halal Majelis Ulama dan logo halal Indonesia. Kenapa saya sebut logo halal? Karena ini kabarnya saja, nggak ada nomor sertifikatnya atau nomor registrasinya, sehingga kita hanya menyebut ini sebagai logo. Karena yang namanya label adalah eh, gambar logo dan nomor sertifikat hal itu sendiri. Nah, kalau produk Bapak Ibu sudah halal, Undang-Undang 33 kan rata-rata dikemas produknya mencantumkan label halal Majelis Ulama. Nah, kemasan nih banyak nih yang mencantumkan label halal Majelis Ulama. Maka pemerintah memberikan toleransi waktu 5 tahun sejak 2021 sampai 2026. Sebagaimana diatur dalam PP 39 tahun 2021. Nah, namun lahirlah PP 42 tahun 2024. Di PP 42 yang disahkan pada Oktober 2024 masih memberi kesempatan 2 tahun lagi sampai Oktober 2026. Sehingga kalau di total nih Bapak Ibu, toleransi waktunya untuk mengganti label Majelis Ulama ke label Halal Indonesia adalah 5 tahun setengah Bapak Ibu. Karena PP 39 2021 ini disahkan pada Februari 2021. Nah, PP 42-nya disahkan pada Oktober 2026, dikasih kesempatannya 2 tahun. Maka bertambahlah waktu 5 tahunnya ini menjadi 5 tahun setengah. Nah, ini adalah ketentuan label halal Indonesia, Bapak Ibu. Pastikan ketentuan labelnya memenuhi sebagaimana diatur dalam keputusan kala BPJPH nomor 40
tahun 2022, nomor 145 2022, dan nomor 8 tahun 2023. Ini yang paling update di nomor 8 tahun 2023. Nah, dalam pencantuman label halal, Bapak Ibu, wajib mencantumkan label halal ketika produknya sudah punya sertifikat halal. Ya, nah, pencantuman ini harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak. Itu syaratnya. Jadi jangan sampai tempelan pakai lem, habis itu baru juga keluar dari pabrik, udah langsung copot label halalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Gimana, Bu, kalau produk saya kecil nih, kecil banget gitu. Nah, padahal udah hafal produknya kecil. Apa saya harus mencantumkan label halal juga? Nah, ini ada pengecualiannya, Bapak Ibu. Untuk produk yang kena kewajiban halal, tapi ukurannya terlalu kecil atau dikemas secara langsung di depan pembeli, misalnya Bapak Ibu nih jualan apa makanan buka puasa. Jadi makanan buka puasa dijual di sudah sertifikasi, tapi Bapak Ibu mengemas langsung di depan konsumen. Nah, itu boleh untuk tidak dicantum label halalnya, tapi tidak menghilangkan kewajiban sertifikasi halalnya. Tetap punya sertifikat halal, hanya saja boleh tidak mencantumkan label halal. Kalau produknya terlalu kecil, produknya dikemas secara langsung di depan pembeli, atau produknya dijual dalam bentuk curah. Ini biasanya untuk perusahaan yang menjual produknya B2B, jadi dari bisnis to bisnis gitu, tidak beredar di pasaran. Nah, untuk bagian berikutnya Bapak Ibu ini adalah lebih pada tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Penyelia halal Bapak Ibu untuk dapat melaksanakan tugas otomatis Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih penyelia halal. Nah, sesuai dengan ketentuan PP 42, penyelia halal itu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Jadi, proses produk halal, siapa yang bertanggung jawab? Ya, yaitu penyelia halal. Segala hal terkait pemenuhan persyaratan untuk jaminan kehalalan produk yang menjadi tugasnya dari penyelia halal. Penyelia halal ini merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi. Di kewajiban yang lain, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, misalkan lokasi tempat dan alat pilihan, pengolahan, penyimpanan, pemasan, pendistribusian, penelitian antara yang halal dan tidak halal, kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan ke BPJPH. Jadi ini pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi Bapak Ibu. Selain salah satunya adalah punya penyelia halal. Bu, saya usahanya usaha mikro nih Bu, saya nggak punya karyawan, tapi produk saya kena kewajiban sertifikasi. Nah ini harus punya penyelia, gimana dong Bu? Ya Bapak lah yang jadi penyelia. Jadi boleh Pak, pemilik usaha sekaligus penyelia halal. Kenapa ya? Nggak ada karyawan yang dipekerjakan gitu. Sedangkan produknya wajib sertifikasi, maka pemilik usaha ini dapat juga menjadi penyelia halal. Bahkan kalau misalnya penyelia halalnya nggak memenuhi syarat nih untuk jadi penyelia halal, maka bisa meminta fasilitasi oleh pihak lain atas ketersediaan penyelia halal tersebut. Nah, kemudian penyelidikan Bapak Ibu ditetapkan oleh pelaku usaha. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku usaha nggak punya lahan, Bapak Ibu sendiri yang menjadi apa tenaga eh, kerja di usaha yang Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu dapat mengangkat diri sendiri sebagai penyelia halal. Jadi owner sekaligus penyelia. Ini diperbolehkan Bapak Ibu dalam ketentuan regulasi. Nah, untuk menjadi penyelia halal, Bapak Ibu, ini harus melampirkan dokumennya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu daftar sertifikasi, itu akan diminta nama penyelia halalnya siapa. Nah, atas nama tersebut, Bapak Ibu harus melampirkan dokumen-dokumennya, yaitu fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat latihan, dan sertifikat kompetensi kalau pelaku usahanya menengah besar. Tapi kalau perusahaannya mikro dan kecil bisa dengan sertifikat pelatihan penyelia halal saja. Pelaku usahanya menengah dan besar harus dengan sertifikat kompetensi.
Kemudian salinan keputusan tetapkan penyelia halal yang dilegalisasi adalah surat dari milik usahanya atau pelaku usahanya atau manajer usahanya. Boleh menetapkan bahwa si menjadi penyelia halal di perusahaan ADF gitu. Nah, itu eh, di dokumen itulah yang diminta pada saat Bapak Ibu mengajukan sertifikasi. Nah, untuk bisa menjadi penyelia halal, tadi saya sampaikan harus memenuhi syarat gitu. Bagaimana kalau tidak memenuhi syarat? Ya nggak bisa jadi penyelia. Nah, syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya hanya dua, Bapak. Beragama Islam. Yang kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, yang agak pusing pembuktiannya adalah yang nomor dua. Yang nomor satu, kita bisa lihat dari kayaknya. Oh, KDKP beragama Islam. Oke, terima jadi penyelia. Yang kedua, memiliki wawasan luas syariat tentang kehalalan gimana caranya? Nah, ini pembuktiannya adalah adanya sertifikat atau sertifikat fungsi. Bisa anggap bahwa calon penyelia halal yang sudah punya sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi, dia kita anggap punya wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, kesempatan pelatihan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu bisa dapat wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Mendukung tugas Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab dalam proses halal. Ya, jadi ini adalah syarat penyelia halal. Bu, gimana saya non-Muslim? Tapi saya nggak punya kan. Nah, kebenaran produk saya wajib halal. Gimana dong gitu? Nah, untuk pelaku usaha yang seperti ini bisa meminta fasilitasi oleh pihak lain. Ya, karena fasilitasi itu tidak hanya dari sisi pembiayaan sertifikasi Bapak Ibu, tapi juga fasilitas atas ketersediaan personel penyelia halal. Nah, cuma syaratnya ya Bapak rajin-rajin nih nanya ke Pemda, ke dinas-dinas, atau perguruan tinggi, apakah ada fasilitasi penyelia halal untuk usaha yang dilakukan. Nah, ini adalah tugas penyelia halal Bapak Ibu dan tanggung jawab penyelia halal. Seluruh rangkaian proses produksi mulai awal sampai produk tersebut siap edar ke konsumen itu menjadi tugas Bapak dan Ibu. Kepastian bahan, kepastian proses, kepastian personel yang ngerjain bahan, kepastian distribusinya siapa yang ngerjain, itu menjadi tugas dari penyelia halal. Untuk itu pastikan setiap rincian tugas Bapak Ibu memang terjamin tidak ada kontaminasi, terjamin bahwa produk ini statusnya masih sama sebagai produk halal. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik, apa sih tugas dan tanggung jawab saya setelah Bapak Ibu disahkan sebagai penyelia halal. Kemudian ini adalah pelatihan-pelatihan penyelia halal, ini dasar regulasinya Bapak Ibu, Kepkaban nomor 2 tahun 2020 tentang kurikulum pelatihan penyelia, kemudian PMA 13 tadi yang sudah sampaikan tentang pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia, serta keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 221 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal. Gitu. Jadi udah jelas Bu, ini dasar hukum penyelenggaraan pelatihannya itu sudah ada. Kemudian siap penyelenggara pelatihan bisa BPJH, bisa perguruan tinggi atau lembaga pelatihan lain yang sudah terakreditasi dan diakui oleh BPJPH. Tadi saya sampaikan ada 34 lembaga pelatihan yang diakui oleh BPJPH. Ah, saya nggak mau di lembaga pelatihan, saya mau sama BPJPH saja. Tidak perlu Bapak Ibu, karena tidak ada perbedaan antara sertifikat pelatihan di BPJPH dan sertifikat pelatihan di lembaga pelatihan yang diakui oleh BPJPH. Karena kalau nungguin BPJPH, pelatihan di BPJPH itu enggak yang rutin, ada tiap bulan tuh ada itu tidak. Nanti Bapak Ibu terlalu lama untuk dapat memenuhi syarat sebagai penyelia halal. Karena tidak ada perbedaan sertifikat, tidak perlu nunggu-nunggu yang terlalu lama gitu. Jadi bisa dengan lembaga pelatihan yang sudah diambil oleh BPJPH.
Demikian juga dengan sertifikat kompetensi, ini dengan lembaga pelatih sertifikat kompetensi yang diakui oleh BNSP ini kita akui sertifikat kompetensinya. Kalau Bapak Ibu dinyatakan lulus dan pelatihan ini, maka akan berhak untuk memperoleh sertifikat pelatihan. Kalau saat kompetensi, maka berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat pelatihan tidak ada masa berlakunya. Yang ada masa berlakunya adalah sertifikat kompetensi. Rata-rata berlaku antara 3 sampai 4 tahun. Tapi ada juga yang berlaku 5 tahun. Cuma jarang gitu yang rata-rata 3 sampai 4 tahun untuk sertifikat kompetensi. Sertifikat pelatihan sampai kapanpun Pak Ibu sudah ikut pelatihan punya sertifikat ini berlaku. Nah, untuk kompetensi bisa dianggap Bapak Ibu penyelia yang kompeten ketika Bapak Ibu memenuhi 6 kompetensi berikut. Apa 6 kompetensinya? Bisa susun dokumen penerapan SCPH. Kemudian bisa menyiapkan dokumen daftar bahan, dokumen pendukung. Terus dapat mampu mengawasi bahan, proses dan produk seperti apa. Bisa menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian bisa melakukan audit internal dalam penerapan SCPH. Kemudian lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Inilah 6 kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki ketika mengikuti sertifikat kompetensi sebagai penyelia halal. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi penyelia halal bisa difasilitasi ya. Nah, siapa yang fasilitasi? Yang bisa memfasilitasi ini bisa instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi. Cari tahu, cari info saja. Siapa yang bisa memfasilitasi ketersediaan penyelia halal ketika pelaku usaha tersebut tidak mampu menyiapkan penyelia halal secara mandiri. Kemudian ini prinsip sertifikasi halal Bapak Ibu, jadi jangan sampai terjadi kontaminasi yang menyebabkan status produk atau bahan tersebut berubah dari halal menjadi tidak halal. Nah, kemudian yang harus disiapkan adalah tidak hanya pembiayaan Bapak Ibu, tapi harus nyiapin personel, nyiapin proses. Nah, personelnya siapa? Tim manajemen halal kalau penyelia halalnya lebih dari 1 orang. Atau penyelia halal 1 orang itu tidak masalah. Yang penting sesuai dengan produk yang dihasilkan. Jadi produknya memang hanya satu pabrik, ya cukuplah dengan 1 orang. Satu pabrik pun nggak terlalu besar, nah cukup dengan 1 orang. Tapi kalau banyak pabrik, kemudian 1 orang kewalahan, baiknya mengangkat penyelia halal lebih dari 1 orang. Kemudian proses produksi juga harus dipastikan bahannya, produknya, fasilitasnya, peralatannya, prosedurnya kayak gimana. Itulah yang harus Bapak Ibu siapkan. Jangan lupa mendokumentasi seluruh kwitansi pembelian yang Bapak Ibu dapatkan ketika membeli satu bahan. Karena itu menjadi bukti juga. Kemudian jangan lupa mendokumentasi penggunaan bahan. Misalnya beli terigu 10 kilo dipakai di hari 1 minggu pertama 7 kilo. Nah, itu ada tracking penggunaan dipakai 7 kilo. Maka seharusnya yang tersedia di gudang penyimpanan tinggal 3 kilo. Tapi kalau misalnya produksinya butuh 7 kilo, Bapak belinya 10 kilo. Pas di gudang penyimpanan masih ada 15 kilo. Nah, itu dari mana nih terigu yang sisanya ini dapat dari mana gitu. Itu akan di tracking oleh auditor halal. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya persiapkan dengan baik. Nah, ini adalah ketentuan standar. Dikit Bapak Ibu saya sampaikan ketentuan standar bahwa dalam penerapan implementasi tugas Bapak Ibu sebagai media ada standar-standar yang harus penuhi. Di antaranya adalah kriteria SCPH di Kepkaban 20 2023. Kemudian SNI atau Standar Nasional Indonesia kita punya 4. SI, kalau produk Bapak Ibu makan, Bapak Ibu harus kuasai dengan baik SNI 9094 tahun 2021. Di samping juga keputusan Kepala BPJPH yang tentu saja sesuai dengan jenis produk Bapak dan Ibu. Ini standar-standar yang sudah disahkan dan diakui ya Bapak Ibu dan menjadi acuan Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Kemudian berikutnya adalah terkait SCPH. Ini Bapak Ibu, SCPH ini menjaga kesinambungan sebenarnya dalam proses produk halal.
Nah, kenapa? Karena rangkaian proses produksi mulai dari awal penyiap bahan sampai bahan itu diolah sehingga menghasilkan produk siap edar, itulah rangkaian yang kita sebut sebagai SPH. Nah, SPH ini punya kriteria Bapak Ibu, ada kriterianya. Kriteria ini membutuhkan evidence atau bukti. Jadi kriteria pertama komitmen dan tanggung jawab. Nah, komitmen tanggung jawab ini nggak sebatas lisan. Saya berkomitmen, saya bertanggung jawab untuk menjaga kehalal produk. Nah, itu tidak sebatas lisan. Harus ada buktinya. Bukti-buktinya adalah dalam hal kebijakan halalnya gimana. Apakah sudah ditetapkan, apakah sudah disepakati, apakah sudah disosialisasikan, itu semuanya harus ada buktinya. Kemudian tanggung jawab dari pelaku usaha menyiapkan penyelia ada nggak? Kemudian bagaimana pembinaan terhadap sumber daya yang ada di perusahaan? Ada buktinya kalau Bapak Ibu sebulan sekali ada pengajian nih, atau sebulan sekali ada training in-house training terkait produk yang dihasilkan nih halal nih kayak gimana caranya? Itu harus dokumentasikan, daftar hadirnya, foto kegiatan, materi yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, evaluasinya kayak gimana, itu harus Bapak dokumentasi dengan baik. Nah, itu yang akan menjadi bukti. Tadi Bapak Ibu bilang, oh kami sebulan sekali ada ngajian, sebulan sekali ada in-house training. Mana buktinya? Enggak. Terus jalan begitu ya itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan bukti dan evidence untuk eh, menyampaikan kepada auditor bahwa kami sudah melakukan kriteria satu, kriteria dua, kriteria tiga, sampai kriteria lima. Jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu penuhi. Nanti Bapak Ibu di bagian SDH, narasumber SDH akan lebih merinci apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi ketika implementasikan SCPH tempat usaha Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kriteria produk Bapak Ibu. Ini saya coba sampaikan. Jadi jangan sampai sudah halal, prosesnya halal, ketemu produknya menyebabkan tidak terbit ketetapan halalnya. Kenapa? eh, Nama produknya tidak sesuai, produknya nggak sesuai, rasa produknya nggak sesuai, kemasan produknya nggak sesuai. Nah, jadi harus berhati-hati. Jadi bahannya halal, prosesnya halal. Kalau namanya tidak sesuai syariah Islam, contohnya rawon setan, mie genderwo, es pocong itu tidak akan terbit sertifikat halalnya. Halal nggak dimakan, halal dimakan, tapi tidak bisa diterbitkan sertifikatnya. Atau permen nih lucu-lucu bentuknya, tapi di antara yang bentuk lucu-lucu ada bentuk babi di situ, tidak bisa diterbitkan halalnya. Atau misalnya keripik rasa babi panggang, nggak ada unsur babinya di situ, tapi rasanya persis kayak babi panggang. Kenapa? Karena menambahkan flavor babi panggang dalam keripik tersebut. Maka dia tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya, meskipun tidak ada babinya di situ. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, saya share LPH mana yang sudah terakreditasi. Dari Sabang nih, dari Aceh sampai dengan ujung timnya ada di Ambon. Ya, ini nama LPH-nya ada 110 LPH, 33 utama nih yang warna hijau nih yang utama, sedangkan 77-nya adalah LPH Pratama. Kalau LPH utama ini bisa melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia. Jadi se-Indonesia Raya ini bisa diperiksa nih Bapak Ibu sama 33 LPH utama ini. Yang penting jenis produk sesuai dengan lingkup kompetensi LPH. Nah, kalau yang kuning, yang 77 LPH ini hanya bisa melakukan pemeriksaan di provinsi tempat domisili LPH aja. Jadi misalnya nih warna kuning kan misalnya di buku nih ada Universitas Patimura. Nah, si Universitas Patimura ini Bapak Ibu hanya bisa melakukan pemeriksaan di wilayah Ambon saja, di wilayah buku saja. Kalau misalnya ada orang Papua mau daftar ke Patimura itu tidak bisa. Bisanya dengan BSPJI Ambon, karena yang sudah adalah BSPJI Ambon. Jadi dapat dipahami Bapak Ibu ya, ini data LPH yang dapat Bapak Ibu pilih. Kecuali Bapak Ibu fasilitasi, nah nggak bisa pilih karena ditetapkan oleh fasilitatornya.
Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang nanya nih, Bu Rahma Saya dari mau nanya Bu Bu, Widi ya. Iya, sebentar ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan materinya. Ini memang sudah ada yang nanya ya. Yang Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen dulu ya. Oke, kita persilakan Ibu Widi, silakan Ibu. ya, terima kasih Bu Fitri, penjelasannya tadi jelas sekali. Eh, saya sebenarnya banyak pertanyaan ini, Bu. Ini kan terkait dengan halal, Silahkan Bu ya. Isran. Jadi Mm-mm. saya masih meraba-raba, Bu. Kebetulan background saya di bidang gizi dan pangan, pastinya Mm. apa terkait dengan halal ya, dengan produk makanan. Nah, ini yang Ya. ingin saya tanyakan adalah Mm-mm. halalnya ini kan Masuk. bisa by product, by proses ya Bu ya, berarti kan. Nah, kebetulan kemarin Betul. saya ikut juga menjadi apa namanya untuk melatih SPPG terkait dengan dapur MBG. Mm-mm. Itu kan banyak beberapa produk ini Oke. saya menyampaikan untuk yang by product dulu ya. Produk-produk ini kalau misalkan Mm-mm. sudah ada labelisasi halal, berarti produk tidak masalah ya Bu ya. Mm-mm. Nah, yang masih saya pertanyakan adalah kemarin eh, begini, yang produk dulu ya Bu. Kalau misalkan produk-produknya sudah ada label halalnya, berarti pada saat kita menjadi penyelia, itu berarti sudah kita checklist halal gitu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Ya, betul. Nah, Nanti ada matriksnya, Ibu. Ada matriksnya. ada Matriks bahan. matriksnya. Mm-mm. Oke. Kemudian yang kedua adalah kemarin tuh muncul isu bahwa tempat untuk apa namanya platonya Mm. itu dilapisi dengan babi. Akhirnya kan ketika produknya semua halal, Mm-mm. kemudian ditempatkan di tempat yang tidak halal menjadi tidak Mm. halal ya Bu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya adalah kita kan ragu gitu. Maksudnya kita menanyakan ke siapa nih? Apakah tempatnya halal atau tidak? Eh, Ngetesnya tuh Mm. bagaimana? Ngetesnya bagaimana Mm. gitu. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Widi. Ini pertanyaan baik sekali ya Bapak dan Ibu. Bahwa memang krusial bagi penyelia hal yang pertama dan utama adalah memilih bahan. Bahan mana nih yang bisa digunakan, bahan mana yang tidak bisa digunakan dalam proses produk halal. Nah, Bapak Ibu dalam pilih bahan, tadi di awal saya sampaikan acuannya ada KMA 748, 944, dan 1360. Itu jadi kalau misalnya bahan Bapak Ibu gunakan, wah ada nih 48 dan 944, maka bahan tersebut harus ada bukti sertifikat halalnya. Tapi kalau misalnya bahan itu ternyata adanya di 1360, nah ini boleh tidak menggunakan sertifikat halal. Nanti kalau sudah ada apa bahan sudah comply dengan ketentuan regulasi tersebut, Bapak Ibu nanti tuh bahan Bapak Ibu di sistem. Awalnya waktu awal pendaftaran sertifikasi ini matriks sendiri. Jadi ada template matriks, ditulis daftar bahannya apa saja, kemudian status bagaimana. Apakah sudah ada SH-nya, kalau ada berapa nomornya, siapa yang menerbitkan, asal distributor siapa gitu, kemudian sumber mana. Ini ada materi sebelumnya, tapi sekarang Pak Ibu udah tinggal input di sistem. Tinggal di input di sistem mana bahan yang sudah ada harus ada sertifikat halal. Ketika ngeklik bahan itu udah, oh ini ada harus ada sertifikatnya gitu. Nah, itu nanti di sistem input bahannya. Dan nanti ya udah ter ter apa ya terpetakan tuh Bapak Ibu mana wajib ada sertifikat, mana yang boleh digunakan sertifikat. Yang kedua untuk penggunaan wadah
Wadah ini kan sama dengan barang gunaan ya, masuk dalam kategori barang gunaan. Wadah, kemudian kemasan gitu, itu masuk dalam kategori barang gunaan. Nah, barang gunaan sebagaimana tadi sudah disampaikan, hanya wajib halal kalau dia ada unsur hewannya. Kalau tidak ada unsur hewannya, tidak ada kewajiban sertifikasi halal. Nah, untuk itu, kalau kita menggunakan wadah nih, misal dari plastik kah, atau aluminium kah, dipastikan nih dari sumbernya ini siapa nih Bapak Ibu nih dapat dari mana? Oh, saya dapatnya misalnya beli secara mandiri nih di pasar gitu. Nah, otomatis nih relatif lebih sulit ya ketika dikonfirmasi ini ada unsur hewan itu. Nah, kalau misalnya beli di pasar gitu, kemudian Bapak Ibu cek dengan kondisi bahan yang demikian, apakah aluminium murni atau plastik murni. Ya, kalau misalnya dia logam murni plastik, ini masuk dalam kategori yang perlu ada dokumen sertifikat halalnya, karena dia tidak ada hewannya. Tapi kalau ternyata misalnya dilapis eh, bahan lain yang bersumber dari hewan gitu. Nah, ini yang seperti ini baru yang kena kewajiban sertifikasinya. Jadi harus diminta ada sertifikat. Wah, Pak, ini nih kenapa nih kok kemasannya ada unsur hewannya nih di sini? Misalnya ada dari kulit yang menggunakan pisau pisau dapur ya. Nah, ternyata si dapurnya sih logam gitu. Tapi pisau ini masuk ke dalam pembungkus pisau jadi ada pelindung pisau yang ternyata dari kulit. Nah, yang seperti ini maka dia harus kena kewajiban sertifikasi. Tapi kalau murni logam, murni plastik, ya nggak perlu ini diminta sertifikat halalnya. Tapi misalnya ternyata pelaku usahanya halnya gitu. Itu Bu Widi. Untuk cekan atau cross checknya pastikan apakah ini eh, apa logam murni. Kalau misalnya memungkinkan, kita bisa minta dokumen pendukungnya dari distributornya. Kalau memang ini disiapkan secara besar-besaran ya, ada satu distributor utama untuk wadah wadah makanan MBG gitu. Nah, distributor besar ini dalam mensuplai wadah ini biasanya punya dokumen bahwa wadah ini sumbernya dari mana. Nah, bisa diminta ke distributor tersebut. Tapi kalau ceran nih di pasar saya belinya. Nah, bagi penyelia pastikan ini benar-benar murni logam atau ada campurannya. Bagaimana Ya, Bu Idi? Iya, berarti kita juga melakukan tracing, seperti tracing juga ya Bu ya? Iya, benar. Verifikasi ke distributor Betul. ya. Oh baik, terima Iya, kasih. karena ke barang gunanya hanya jika ada unsurnya. Jadi Siap. dipastikan, oh ini kan plastik ini, kemudian ini logam murni yang nggak boleh diminta. Tapi kalau misalnya dapat dari distributor besar, memang disuplai untuk semua SPPG ini ngambil wadahnya dari distributor tersebut, gitu, satu distributor tersebut, maka penyelia halal bisa mengkonfirmasi ke si distributornya. Ini ada unsur hewan enggak dengan dokumen pendukung bahwa ini tidak ada unsurnya, udah aman selesai. Tapi kalau misalnya ternyata ini ada unsur hewannya, ya maka harus sertifikat halalnya atas wadah tersebut. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Widi. baik. Baik, terima kasih. Berikutnya tadi udah ada yang raise hand. Bapak Ibu yang mau bertanya, Saya Bu. ya dengan Bapak siapa? Pak Umum Saina ya? Oh, maaf Bu itu tadi kan padam Hamdun saya Bu. Nanti saya berubah lagi. Baik, nama saya Hamdun Bu dari Bondowoso. Saya sangat antusias mengikuti materinya Ibu itu karena selain Ibu itu cara penyampaiannya juga jelas dan sangat sistematis sekali. Nah, cuma tadi ada yang Kasih kami Pak. ada yang kami merasa dalam pemikiran saya itu kok ada yang paradok gitu.
Nah, tadi di awal-awal itu Ibu menjelaskan bahwa di Indonesia itu tidak semuanya Muslim. Sehingga kita juga memberikan ruang kepada orang non-Muslim itu atau pada produk-produk yang non-halal itu untuk bisa dipasarkan juga dengan catatan memberikan semacam tanda ya. Entah itu gambar babi, entah itu produk non-halal, sehingga masyarakat tahu. Cuma paradoknya menurut kami bahwa dalam proses halal itu yang kami pahami sampai hari ini, mudah-mudahan nanti saya akan lebih paham lagi ya Bu, bahwa dalam sertifikat halal itu ada bahan yang harus dari bahan halal, kemudian di situ ada proses. Termasuk dalam proses itu tidak ada alat-alat yang bersentuhan dengan bahan yang tidak halal. Ah, Sehingga di situ akan diterbitkan sertifikat halal. Bahkan tidak hanya pada itu, dalam pengemasan dan peletakannya saja itu tidak boleh bercampur baur dengan barang yang haram. Ketika kemudian pemerintah memberikan ke pembolehannya terhadap produk yang tidak halal itu di tempat yang bercampur dengan produk produk halal. Ini menurut kami, Bu. Sekali lagi menurut kami. Ini kan sangat paradoks sekali, Bu. Sehingga bisakah dijamin bahwa produk yang sudah halal yang dipasarkan misalkan ada di toko apa, di toko B, tidak tidak menjadi produk yang terkontaminasi. Itu yang kami tanyakan, Bu. Ini sangat paradok. Tapi sekali lagi dalam konsep pemikiran kami sebagai peserta, Bu. Itu saja mungkin Bu yang menjadi unek-unek kami. Mohon penjelasannya dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Ibu-ibu hari ini sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Pak Hamdun. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dapat kami jelaskan, nih, Pak. Eh, dalam ketentuan regulasi kita, ada kewajiban sertifikasi halal atas produk yang memang bisa disertifikasi. Kemudian yang kedua, ada kewajiban pencantuman keterangan tidak halal atas produk yang memang sudah jelas status ketidakhalalannya. Nah, kewajiban ini sebenarnya untuk memastikan bahwa ketika satu produk diajukan sertifikasi halalnya, maka produk tersebut memang produk yang jelas, bahannya halal, prosesnya halal. Artinya, dalam menghasilkan produk yang akan disertifikasi halal ini, Bapak Ibu penyelia halal harus memastikan semua bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang jelas status kehalalannya. Kemudian yang kedua, seluruh proses yang dilalui atas bahan-bahan tersebut juga proses yang memang jelas status halalannya, termasuk juga penggunaan alat. Nah, jadi alat-alat yang mencantumkan keterangan tidak halal ini sudah jelas nggak boleh ada, Pak, dalam proses produk halal. Nah, jadi bukannya ketika kita membolehkan ada produk yang mencantumkan keterangan tidak halal, bukan berarti produk tersebut juga boleh masuk dalam rangka produksi halal. Nah, disitulah peran penyelia halal untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan adalah bahan yang statusnya halal. Yang kedua, seluruh peralatan, personel, kemudian proses adalah peralatan, personel, dan proses yang memenuhi ketentuan standar halal. Jadi kalau ada bahannya yang ada alat yang memang tidak halal, keterangan pasti tidak boleh ada di rumah tersebut. Atau ada yang namanya agak semuanya muslim ya Pak, dalam saat yang menghasilkan produk halal, karyawan ada yang non muslim tuh boleh. Bahkan di tempat produksi pun tuh boleh. Yang penting karyawan tersebut
tidak bawa bahan haram ke tempat produksi. Misalnya rumahnya makan nih beda. Nah, B2 lauknya dia bawa ke perusahaan. Nah, kemudian dia makanlah di tempat produksi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya dia makan di rumah, kemudian ke apa ke tempat perusahaan mensucikan diri terlebih dahulu, baru ke tempat produksi itu boleh, Pak, walaupun karyawannya non-Muslim. Jadi itu hal-hal yang diterapkan dalam proses halal. Jadi hal yang berbeda ini walaupun sama-sama diatur tapi lininya berbeda, Pak, jalurnya beda. Yang memang produk halal ya semuanya harus berbahan halal, prosesnya tidak menggunakan alat atau bahan yang kontaminasi dengan yang tidak halal. Sedangkan untuk produk yang tidak halal ya ini harus jalur yang tidak sendiri, maksudnya untuk menghasilkan produk yang tidak halal sendiri. Tidak boleh disatukan dalam tempat yang sama. Contoh, misalnya ada satu restoran. Restoran ini milik usahanya mau bergerak dalam dua bidang. Menghasilkan jenis menu yang halal dan dan jenis menu yang halal. Boleh nggak nih satu satu pengusaha memiliki restoran yang seperti ini? Boleh. Yang penting restorannya terpisah tempatnya, terpisah orangnya, terpisah alat masaknya, terpisah penyajiannya. Misalnya yang restoran A ada di Jalan Semeru. Nah, yang restoran B di Jalan Merapi. Nah, ini terpisah, yang masak pisah, alat dapurnya pisah semua, kemudian penyimpanan penyimpanan bahan-bahan restonya juga terpisah. Ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dalam satu dapur yang sama, alat penyimpanan yang sama, impen yang halal dan yang tidak halal itu yang tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu ya, Pak. Ini paham, Bu. Baik. Gimana? Baik, terima kasih. Gimana Pak? Oke. Hamzah Paham. Handun ya? Maksudnya kami begini, Bu. Ini ya, bukan dalam konteks dapur. Ketika ada di, misalkan kayak ya, boleh sebut nama tempat ya. Misalkan Andi Maret lah gitu, Bu. Andi Maret di situ ada produk-produk yang berbagai macam. Kan katanya Ibu tadi kalau kita dapatnya ada Betul. produk yang boleh diedarkan. Sehingga kalau kemudian Hmm. kita melarang Muslim ataupun yang tidak halal Hmm. itu kan diskriminatif namanya, Bu. Tetapi di lain hal, Hmm. misalkan produk A ini produk yang tidak halal, produk B ini produk yang halal. Apakah seperti itu memang boleh di sebuah toko itu, Bu, atau Indomaret itu misalkan, Bu? Ataukah memang harus terpisah itu Ya, aturannya? Sehingga ya, pemahaman kita sebagai oke. penyedia, mungkin ini juga bahan buat kita, kita kan bisa memberikan apa namanya, semacam pencerahan kepada toko itu, Bu, Pak. tolong ini bisa seperti itu. Makasih, Bu. Ya, baik. Paham. Jadi ini rangkaian produksi kan banyak ya Pak. Kalau tadi yang rangkaian proses produksinya atau di tempat olahan. Nah, yang rangkaian proses produksi di tempat penjualan ini kan masuk dalam kategori jasa ya Pak Juli sampaikan, yaitu jasa penjualan dan penyajian. Beneran yang dijual dan disajikan makan, minuman gitu, ada obat, ada kosmetik juga kan di apa market yang demikian. Nah, berarti minimarket tersebut masuk dalam kategori jasa penjualan dan penyajian yang kena kewajiban sertifikasi halal. Ya, ketika misalnya minimarket tersebut mengajukan sertifikasi halal, apakah dia masih boleh jualan yang non halal? Nah, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa ada ketentuan standar dalam implementasi pengaturan jasa dan jualan dan penyajian yang akan mengajukan sertifikasi. Misalnya dalam satu toko yang sama dia akan jual yang produk halal, jual juga produk tidak halal. Nah, yang harus pastikan adalah
apakah produk halal dan produk tidak halal ini adalah produk kering atau produk basah. Tentu ada perbedaan, Pak, ketika satu minimarket menjual produk tidak halal yang kering dengan produk tidak halal yang basah. Itu harus ada standar dan kriteria yang berbeda. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah filter nih, oh ini produknya produk kering. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah bagaimana minimarket tersebut memisahkan antara produk kering yang halal dan produk kering yang tidak halal. Jadi harus ada tuh Pak etalase khusus, tempat khusus sendiri yang men-state eh, produk kandung babi gitu. Misalnya yang terpisah dengan produk yang lain. Atau misalnya dalam kulkas nih yang sama ada bir, ada minuman ringan, ada soft drink yang lain gitu ya, ada minum susu segala macam. Nah, kalau si minimarket tersebut sudah sertifikasi, itu nggak bisa Pak disatukan dalam satu penyimpanan yang sama. Boleh dia jual bir, boleh, tapi harus disimpan dalam showcase yang terpisah dengan yang produk-produk yang sudah kasih halal, produk-produk yang sudah halal. Nah, yang tiga rangkaiannya adalah dalam hal pembayaran. Hasilnya bagaimana? Orangnya bagaimana nih yang nangani? Nah, itu yang harus diatur. Selain juga nanti pada saat penyimpanan penyimpanan produk yang akan ini gimana gudang nyimpennya nih. Nah, hal-hal itulah yang nanti akan di cross check Pak sama auditor halal. Kalau si jasa minimarketnya ini ya penjualan penyajiannya ini mengajukan sertifikasi halal. Jadi insya Allah aman Pak. Walaupun kita membebaskan eh, penjualan yang non halal dengan mencantumkan keterangan tidak halal, eh, kemudian pengaturan di penjualannya seperti apa. Nah, jadi penjualan yang terkait dengan makanan, dengan obat dan kosmetik ini adalah penjualan yang juga kena kewajiban sertifikasi. Artinya dia wajib mensertifikasi halal. Nah, ketika dia mengajukan sertifikasi halal, ada pemenuhan standar yang harus dilakukan, yang menjamin tidak ada aktivitas penjualan dan penyajian. Seperti itu, Hamdun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya kita masih banyak pertanyaan nih Bu. Bapak Ibu yang raise hand mungkin nanti bisa di-chat ya pertanyaannya di kolom chat. Kalau misalnya waktu kita tidak memungkinkan, nanti akan kita collect dan nanti akan kita teruskan ke Bu Fitri. Begitu ya Bu Iya, ya? boleh, Baik. boleh, Bu Rahma, Mungkin boleh. satu orang lagi ya, dua lah ya. Kalau pertanyaannya nggak banyak, Bu Eliana Adenin silakan. Oh iya, izin bertanya nih apabila udah bisa didengar suaranya? Dengar, Ibu, bisa didengar jelas. Ya, makasih. Jadi ini saya ingin bertanya, apabila saat melakukan pemeriksaan halal nih di satu tempat produksi makanan atau dapur dan telah memenuhi syarat, maka proses pengajuannya itu kan otomatis bisa dilanjutkan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, apabila setelah terbit sertifikat halalnya, tetapi yang punya produk melakukan kecurangan atau seperti yang kita tahu banyak oknum-oknum yang Oh, curang ya, lah gitu, seperti mengganti betul, bahan-bahan betul, dengan menggunakan produk yang betul. tidak sesuai dengan yang telah dicantumkan gitu. Apakah kita sebagai penyelia ini tetap bertanggung jawab atas itu atau tidak? Sementara kan kita tidak tahu nih apakah dia sudah mengganti bahannya atau tidak setelah eh, terbit sertifikatnya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya, maka Bapak Ibu wajib memastikan seluruh proses produksinya memang memenuhi ketentuan standar halal. Ya. Nah, ketentuan standar halal ini menggunakan bahan dan proses yang memenuhi syarat kehalalan. Nah, kalau misalnya dalam proses produksi setelah sekian lama punya sertifikat halal, ternyata penggantian bahan sesuai ketentuan regulasinya harus dilaporkan. Meskipun bahannya juga sudah punya sertifikat halal.
Nah, pada saat melaporkan nanti akan ditentukan apakah ini harus mengajukan sertifikasi ulang atau cukup dilaporkan saja. Nah, kalau ini proses ini tidak dilakukan, kemudian ternyata karena Bapak Ibu meskipun sertifikatnya tidak ada berlaku, tapi Bapak Ibu wajib makan tiap 6 bulan sekali. Nah, jadi pelaporan 6 bulan sekali ini menjadi review bagi pengawas jaminan produk halal. Jadi jangan sampai hasil review hasil laporannya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan bahan, nggak ada perubahan proses. Pas datang nih tiba-tiba pengawas JPH untuk melakukan pengawasan, loh laporan bulan kemarin nggak ada perubahan bahan dan proses kok sekarang ada perubahan bahan. Nah, berarti kan ada ketidaksesuaian, ada pelanggaran. Setiap yang namanya pelanggaran pasti ada sanksinya. Sanksinya apa? Bisa sanksi yang minor, bisa juga sanksi yang sampai dengan pencabutan sertifikat halal dan eh, dipublikasikan eh, bahwa produk yang awalnya bersertifikat halal ini sekarang dinyatakan tidak halal. Dan ketahuilah Bapak Ibu, dalam struktur regulasi Undang-Undang 33 tahun 2014, bahwa bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal namun tidak menjamin kehalalan produknya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, Bapak Ibu harus ketahui itu baik-baik. Jadi kalau memang sudah berkomitmen halal, ya pastikan kehalalannya ini terjamin selama Bapak Ibu memegang sertifikat halal tersebut. Ya, karena selain sanksinya ini itu cuma baru sanksi dunia Bapak Ibu, belum lagi sanksi akhiratnya yang kita nggak ada batas waktunya tuh gitu. Jadi hal itulah yang harus kita pahami dan komitmenkan bersama bahwa ketika saya klaim produk saya halal, maka harus benar-benar halal, jangan halal-halalan gitu. Karena yang makan itu acuannya adalah label pada produk Bapak dan Ibu gitu. Nah, produk Bapak Ibu sudah punya label halalnya, tapi ternyata main dengan kehalalan tersebut. Selain kena sanksi dunia, pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar, sanksi akhirat udah nungguin tuh Bu gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dan sepakati sama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kayak sepertinya waktulah yang memisahkan kita nih. Sebenarnya banyak banget ya Bu ya. Iya. Peserta ingin berdiskusi terkait dalam, tapi nanti akan ada sesi materi khusus ya Bapak Ibu, materi teknis Iya. nanti akan dijelaskan dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan mungkin tertunda di sini. Iya. Sedikit mungkin Bu Rahma, Iya, Bapak Ibu, silakan closing untuk statementnya Ibu. ya untuk insya Allah nanti akan saya kirim ke penyelenggara pelatihan. Nanti penyelenggara pelatihan akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, eh, apa, eh, ketika ada hal-hal yang saat ini masih belum terakomodir nih respon dari saya, Bapak Ibu silahkan menyampaikan secara tertulis. Nanti dari penyelenggara pelatihan akan menyampaikan ke saya. Saya akan respon Baik, tertulis kepada Bapak baik. dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan pemahaman yang baik kepada Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak pada Bapak Ibu karena atensi baik, kemudian respon dan tanggapan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi satu awalan yang baik bagi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai penyelia halal di tempat masing-masing. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang memang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Itu datangnya dari saya pribadi, bukan eh, atas nama instansi, itu dari saya pribadi. Saya mau dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita di lain waktu dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang jauh lebih baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Fitri atas Sama-sama ilmunya. Bapak Ibu, Bu Semoga Rahma. menjadi ya baik. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri. Semoga menjadi berkah atas ilmu yang Ibu sampaikan dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ibu. Terus selanjutnya kami persilakan melakukan aktivitas lainnya Ibu. Terima kasih Bu sekali lagi. Baik, saya izin Bapak Ibu, terima kasih Bu Rahma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Apa Pak Aldo? Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama kita sudah selesai. Dari Ibu Fitri dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon izin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Aldo selaku MOT. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma telah memandu untuk sesi pertama. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya ingin mengingatkan untuk selalu bisa absen ya. Nggak ada kendala dengan absen ya Bapak Ibu ya? Nggak ada ya? Aman. Ya, tidak Pak. Ya. Dan Sudah. saya kira semuanya sudah bisa menikmati proses sesi pertama, dan saya berharap tidak ada yang meninggalkan, dan kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi materi konsep halal haram yang akan disampaikan oleh Bapak Yai Dr. Kiai Haji Arwani Syairoji. Saya izin untuk menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Yai, saya Aldo Pak Yai yang hari ini ditugaskan sebagai Master of Training. Sebelum diserahkan ke Pak Yai, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal dahulu Pak Yai. Baik, yang pertama, untuk sesi pelatihan hari ini diikuti kurang lebih sekitar 100 Pak Yai, meskipun ada beberapa yang karena kendala waktu sehingga 90 lebih. Kemudian untuk sesi Pak Yai nanti akan disampaikan akan dipandu oleh Ibu Rifa Samrotul. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Faldo. Mohon izin Bu Rifa, nanti sebelum saya serahkan saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ke peserta. Yang pertama, tetap dijaga kondusivitas pelatihan, apalagi ini akhir pekan. Jadi mohon izin karena Bapak Ibu kan sangat membutuhkan sertifikat penyelia halal. Jadi harapannya semuanya lulus. Nah, bagaimana biar lulus? Maka ada syarat penilaian Bapak Ibu. Nilainya adalah 75 poin. Nah, untuk bisa mendapat 75 poin, Ibu Bapak nanti harus absen, punya 40. Harus sering tanya, nanti saya akan menilai. Kemudian harus mengerjakan tugas, dan yang terakhir nanti post-test. Jadi selama 2 hari ini jangan ada yang kondangan, ataupun dapat undangan dari manapun, nggak usah. Fokus untuk mengikuti materi. Baik, kepada Ibu Rifa, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Rifa. Masih mute Ibu Rifa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min